RGS All Tutorial Freezer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gue Beng dari RGS All Tutorial, si teknisi yang murah senyum yang nggak bakalan ngeluh walau nggak di like, walau nggak di subrek, walau nggak diaktifin tombol loncengnya, karena saya berbagi tanpa pamrih dan tanpa dipungut biaya apapun buat kalian semuanya. Teng 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 teng. Halo sobat RGS semuanya, apa kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan tentunya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian yang selalu support channel RGS All Tutorial ini diberikan rezeki yang melimpah ruah ya. So anyway sobat RGS semuanya, hari ini saya bakal berbagi, tidak berbagi sih ya. Dan kebetulan di sini saya mendapatkan satu unit handphone Redmi 5A dengan harga 100.000 dalam kondisi seperti ini. Dan untuk backdoornya sendiri ya, ini sudah saya amplas. Sebelumnya kalian bisa cek di foto ini, kalau masih ada saya bakal sisipkan fotonya ya. Keadaannya memang sangat-sangat kusam sekali dan tidak memungkinkan. Tapi ternyata backdoor ini dengan menggunakan SIM tray slot 1 yang terpaksa saya harus merestorasi dari awal karena tidak ada yang menjual di kota saya. Jadi kalau saya harus pesan, kadang-kadang dikirim yang SIM tray-nya 2 ya. Dan di sini sudah saya persiapkan ya. Di sini juga ada SIM tray-nya, bakal kita chat juga. Di sini sudah saya persiapkan chat ya. Chat pilot dengan kode PB118 berwarna silver, satu buah clear ya. Ya, amplas, dan juga di sini saya sudah siapkan kompon buat finishingnya nanti. Oke, bagaimana hasilnya nanti sobat RGS semuanya, kalian bisa simak videonya sampai dengan lengkap. Kita bakal merestorasi, diawali dengan mengecat backdoor belakang. Oke, tungguin ya. Oke ya sobat semuanya, di sini kita bakal mengawali dari pengecatan si ini ya, si apa namanya, si backdoor terlebih dahulu. Oke. Di sini saya menggunakan cat semprot saja, karena kalau untuk menggunakan cat kompresor itu terlalu banyak modal. Sementara harga cat semprot ini kalau di sini cuma ya kurang lebih 20.000 lah ya. Tapi setiap kota jelas pasti berbeda-beda ya. Oke, kita kocok-kocok terlebih dahulu. Yang biasa senam 5 jari itu pasti ngerti ke batas mana ngocoknya ya. Jadi kita tipis saja dulu ya, tipis. Nanti kalau sudah kering baru dicat ulang lagi. Oke, ngecat kenapa harus di dalam ya? Yang pertama kita hindari dari debu terlebih dahulu, dan yang kedua jangan langsung kena sinar matahari karena nanti efek catnya tidak akan bangkit ya. Jadi itu kenapa fungsinya kita ngecatnya harus di dalam ruangan, supaya efek catnya itu lebih nyala lagi, lebih jelas lagi ya, seperti itu ya. Dan so pastinya cat tidak akan gampang pudar ya sobat RGS semuanya. Oke, kita tunggu kering sejenak, nanti kita akan lanjut cat yang tahap keduanya ya. Oke, di sini kita masuk tahap kedua ya. Di sini mungkin 3 sampai dengan 4 lapis ya, supaya ini kan ada bekas amplasan tadi yang sedikit menimbulkan efek peta ya. Kalau saya bilang itu peta karena membekas bercat seperti itu ya. Jadi kita masuk ke tahap kedua ya. Tetap tipis saja, jangan terlalu tebal, jangan langsung tebal karena nanti efeknya bakal bahasanya itu melebar ya, melumer lah seperti itu ya. Kalau saya bilangnya melebar ya. Itu udah dibenerin sama Kokoyodi ya. Jadi saya ada kedatangan tim BBC ke sini, YouTuber from BBC Entertainment ya. Oh sorry. Oke ya. Di sini kita bakal lakukan pengecatan di SIM tray-nya juga ya. Jadi di SIM tray ini kan sedikit susah nih. Oh, saya cari selah supaya nggak kena ini dulu ya. Oke, kita angkat dulu ya. Ini supaya nggak kena ya. Nah, kalau kena kita bakal ngulang lagi. Ya, sudah cukup ya. Sementara sorry ada pembalap lewat tadi ya. Sementara kita tunggu dulu ini kering ya. Ini kering kurang lebih 15 menit. Jedanya kita kasih tempo 15 menit. Nanti setelah itu kita lanjut timpa yang ketiga kali ya.
Kalau yang sintrenya kalau udah cukup satu kali, udah cukup ya. Saya rasa udah cukup satu kali, itu udah cukup mungkin ya menurut saya ya. Karena hanya sekedar sintre, jadi tidak perlu terlalu over catnya. Tapi kalau untuk di backdoornya, karena kita tadi ngamplas terlalu buat ngilangin lecetnya tadi itu ya, buat ngilangin efek lecetnya tadi kita sedikit dalam jadi membentuk peka. Jadi ini harus 3 sampai dengan 4 kali ulang seperti itu ya. Jadi ini teknik catnya 3 sampai dengan 4 kali ulang. Yang pertama tipis saja, anggap saja dasar. Yang kedua sedikit tebal, yang ketiga tebal, yang keempat finishing kalau mau 4 kali itu sedikit tebal ya. Jadi nanti setelah itu, setelah kering sempurna baru kita lakukan pengekliran. Oke sobat RGS, kita tunggu kering dulu sekitar 15 menit. Kita akan lakukan pengecetan yang tahap ketiga ya. Oke sobat RGS ya, di sini karena kemarin tombol on off-nya nggak ada, patah, berderai seperti itu ya. Dan di sini saya ada bekas Redmi 6A, jadi saya bakal pakai bekas Redmi 6A. Dan ya kita nggak mungkin juga ya warna hitam kita pakai di sini, kita minimal harus buat warnanya sama. Dan di sini kita bakal lanjut untuk tahap yang ketiga. Ya di sini kalau saya cek udah menutupi semua, oke, dan menutupi semua. Jadi kita tinggal melakukan perataan saja lagi ya, sobat RGS semuanya ya. Oke. Saya akan tembak yang sintre terlebih dahulu ya. Dan kita lanjut untuk on off-nya ya. Oke, dan setelah itu kita langsung satu arah aja ya, jangan banyak-banyak arah. Kalau banyak arah itu biasanya kalau ada polisi kena tilang kita. Ini nggak perlu modal besar ya. Biasanya kan kalau di toko spare part di kota kita ada, itu biasanya harganya sekitar 90 sampai dengan 100 sekian ya. Karena emang harus ada ongkirnya, hitungan ongkir atau sebagainya. Tapi kalau kita pesan di online juga tetap harganya sama ya. Harganya sekitar 90-an. Tapi kalau kita bisa merestorasi seperti ini, kita hanya modalnya ya. Kalau nggak perlu di clear sih sebenarnya, kalau emang sempurna. Ini cukup dengan uang 20.000 kita sudah bisa buat tampang si backdoor tampil gagah lagi seperti itu ya. Jadi hanya dengan menggunakan uang 20.000. Tapi kalau ada lebih, kalau banyak yang pengen restorasi nggak apa-apa, ini bisa jadi uang juga ya, bisnis kecil-kecilan ya. Kalau ada backdoor yang rusak bisa kita perbaiki, kita cat lagi, kita perbaiki lagi seperti itu ya. Bisa lah ya, untuk apalagi untuk rekan-rekan yang berbisnis di handphone bangkean yang dibangkitkan lagi dan buat dijual ke dalam bentuk second-hand ya. Jadi ini sama saja dengan rekondisi lah ya jatuhnya ya, rekondisi, refurbish sama aja. Jadi kita bisa merestorasi semuanya ya. Jadi tidak perlu modal gede sih sebenarnya. Jadi satu cat ini bisa untuk sekitar 10 backdoor lebih ya, 10 backdoor lebih buat merestorasi 10 unit handphone lah, kasar ngomongnya seperti itu ya. Jadi ya 20.000 kalau 10 unit handphone cukup lumayan membuat meminimalisir budget ya. Oke, kita bakal pertebal sekali lagi ya, sekali lagi supaya lebih rata ya, supaya pori-pori yang belum tertutup dia akan tertutup dengan sempurna ya. Oke, ini saya rasa udah cukup ya. Glitter metaliknya udah naik ya, glitter metalik ala silvernya itu udah kelihatan, jadi udah nggak perlu kita tembak sekali lagi. Oke, kita bakal cat lagi yang namanya on off nya ya, itu udah cukup. Nanti setelah kering kita bakal lanjut naik clear ya. Jadi ini jangan langsung kena sinar matahari supaya catnya itu tahan ya. Jadi jangan langsung kena sinar matahari. Untuk setelah pengecetan itu diamkan dulu di dalam rumah ya, 1 hari. Besok udah bisa dikeringkan di bawah sinar matahari kalau mataharinya panas. Oke sobat RGS semuanya ya, nanti kita bakal lanjut lagi bagaimana hasilnya
dan kita bakal lanjut ke proses pengekliran. Ini pengerjaannya sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Nggak apa-apa 2-3 hari untuk meminimalisir budget ya. Untuk harga handphone 100.000 yang saya beli barusan ya, saya hanya mengeluarkan uang untuk beli LCD doang. Karena apa? Karena harus diganti pusat. Tapi kalau LCD-nya tadi masih bagus, mungkin saya belah dan saya hanya ganti touchscreen doang ya. Jadi modalnya paling banter 50.000. Jadi modal handphone saya hanya 150.000. Tapi karena ini saya harus ganti full set ya, modalnya sekitar kurang lebih 200-an dengan cat dan amplas-amplasnya ya. So sobat RGS semuanya, simak terus sampai dengan selesai bagaimana hasilnya nanti di finishing, karena wajib ditonton sampai dengan selesai ya. Oke sobat RGS semuanya ya, kita lanjut lagi. Dan ini backdoor udah saya cat ya, tapi sedikit trouble karena ternyata anak bujang saya numpukin kuping helm yang lagi saya cat ke dalam ke atas LCD ini, jadinya lengket dan ada sedikit seperti bolong dan garis ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia udah mulus ya. Kita bakal ngerestorasi lagi untuk Redmi 5A nya ya. Dan di sini saya sudah siapkan bahan-bahan semuanya. Oke, yang masih kurang LCD-nya ya. Oke, saatnya kita finishing ya untuk restorasi. Dan di sini sudah saya siapin LCD-nya. Kita bakal buka terlebih dahulu ini. Nah, ini yang sering membuat sobek fleksibel ya. Toko spare part kadang-kadang naruh ininya kelewatan ya. Kalau saya bilang pakai lakban seperti ini, harusnya menggunakan lakban yang biasa saja, supaya kita teknisi lebih hati-hati, karena lem kertas ini sedikit keras ya kalau dilemin ke fleksibel. Oke, kita bakal copotin LCD lawasnya terlebih dahulu ya. Ini udah gampang nyopotinnya, udah saya panasin biar nggak terlalu lama ya durasinya ya. Oke, di sini kita akan tes LCD terlebih dahulu ya sebelum finishing, karena ini yang terpenting. Oke, kita lanjutnya, baterainya udah ketemu. Kita bakal nyalain terlebih dahulu si LCD ya. Kita lipat pelan-pelan, jangan sampai sobek atau patah, karena ini lagi kita tes. Kalau bermasalah kita bakal retul LCD-nya ya. Jadi ini proses pemasangan LCD itu yang benar seperti ini ya. Kita harus tes terlebih dahulu, jangan main lem saja. Buat kalian yang baru aja mau buka servis handphone ya. Karena kalau sudah dilem kan tidak bisa diretur. Otomatis fleksibel di LCD udah sobek ya. Oke, kita cek di warna putih ya. Kita bakal cek di warna putih. Aman sepertinya ya, nggak ada apa-apa. Kita langsung cek, ketik SMS ya. Seperti biasa, kita akan melakukan pengecekan melalui pengetikan SMS. Ini kayaknya berat banget ya, karena belum di reset, dan saya juga tidak tahu posisinya apakah ada akun Mi apa enggak ya. Oke, untuk bagian ngetiknya aman, tombol reset aman ya, tombol tengah aman, dan kita tarik ke sini juga aman, dan kita langsung aja ngerakit ya. Kita
Kita bakal tes on off nya terlebih dahulu karena kayaknya responnya kurang bagus ya. Oke, ngecasnya juga aman ya, tadi 2% dia jadi 3% ya. Oke, kita copot dan kita pasang LCD nya. Ini sudah clear. Ini pakai ya. Kalau udah kena saya bebas coba pakai. Karena dia ada yang patah, beri sedikit, jangan sedikit ya, beri rada banyakan ya. Kalau sedikit nanti taruh sedikit ya. Diberi rada banyakan, itulah. Bahasanya jangan beri sedikit lebih banyak, bingung nanti ya. Oke. Seharusnya bisa lebih perfect lagi bila ada frame ya. Ya jangan tambahin terlalu banyak budget lah ya. Untuk harga handphone 100.000 tanpa kotak batangan ya. HP only. Bahasa anak-anak lapakers gitu ya. Unit only. Oke, ini udah, kita langsung saja ya pasang LCD-nya. Di sini kita buka. Ini juga kita buka ya. Ada di sini kan ada lem bawaan dari LCD. Kayak LCD ori itu lah ya. Padahal bukan ori ya. Oke, perhatikan ya. Di sini ada resistor, itu diperhatikan jangan sampai bahasanya kebuka ya. Di sini ada resistor, itu harus ditutup ya. Jangan sampai ada yang kebuka ya. Oke, kita lanjut melakukan pemasangan LCD-nya. Kita langsung pasang sini aja, jangan buka sok-sok ya. Di sini diberi lem sedikit di IC touchscreen ya. Di IC touchscreen-nya kita beri lem sedikit. Ini udah kelar, kita jangan lupa beri lem ya. Oh, tunggu dulu, kita perbaiki yang di sini dulu, jangan sampai ya. Jangan sampai hanya gara-gara ini nanti bermasalah ya LCD-nya. Iya. Ini ya, ini yang suka ngajakin berantem itu yang seperti ini. Kita beri lem double tip supaya baterai lebih fresh, bukan lebih fresh ya, lebih fresh maksud saya. Oke. Ini harus dilurusin ya baterainya ya, karena back kok ya, ditekan seperti ini aja biar dia lurus ke tempat yang lebih datar ya, ditekan-tekan aja. Oke, dan kita bersihkan kaca kamera terlebih dahulu supaya nggak kerja dua kali. Jangan sampai kerja dua kali. Kita bersihkan kamera, terus kita pasang ya. Di sini kita pasang baut baru saja. Akan pasang baut baru. Ini kalau tadi bisa pakai ini.
Wah, uang ya. Sampai tes. Jadi ini karena kita pakai punya 6A ya, on off-nya harus dipotong ya. On off-nya itu harus dipotong supaya dia pas. Nah, karena dia nggak sampai ya. Jadi intinya on off-nya harus dipotong. Oke. Nah, setelah selesai kita lanjut ke pemasangan backdoor ya, pelan-pelan saja karena belum begitu kering ya. Kalau udah kering sih nggak apa-apa. Ini udah kelar ya, ini udah mulus lagi dia akhirnya, alhamdulillah ya. Proses restorasi HP harga 100.000 lah ya saya beli, dan sekarang udah jadi seperti ini, alhamdulillah banget, terima kasih banget. Dan itu dia tadi sobat RGS semuanya ya, restorasi Redmi 5A menggunakan cat semprot, cat kaleng ya, cat pilok kita gunakan untuk merestorasi Redmi 5A ini. Dan akhir kata, saya Ibeng pamit undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye.